Hai, saya Christine Deborah Tampu Bolon. Saya biasa dipanggil Deborah. Saya akan membagikan sedikit cerita kesaksian hidup saya. Dari kecil sampai saya tumbuh besar, saya di keluarga Kristen, mengikuti kegiatan sehari-hari, baik itu berdoa sebelum tidur, Atau hal lainnya saya lakukan seperti biasa untuk berdoa kepada Tuhan. dan dahulu saya juga orangnya mudah sakit hati. Ketika tidak sesuai dengan pikiran saya langsung mudah yang nggak suka gitu. Itu dia. Lalu mengandalkan pikiran saya, lebih suka berpikir yang oke, ini aku harus capai ini dan itu harus terjadi. Terlalu mengikuti pola pikir saya begitu. Dulu saya tamat sekolah SMA, saya punya cita-cita keinginan untuk masuk ke sekolah dinas pemerintah. Waktu saya mengikuti tes masuk tersebut, di tahap pertama oke, saya lulus, kedua juga oke, saya lulus, sampai ketiga juga saya lulus. Namun di tahapan tuhir ternyata saya tidak lulus. Nah, waktu itu saya ingat banget, saya langsung kecewanya itu ke papa saya. Saya nyalahkan beliau, kenapa saya nggak lulus? Kenapa papa nggak lebih ambil andil untuk bagaimana supaya saya bisa lulus begitu? Saya marah besar sama papa. Saya nggak mau nyakapin dia karena tidak menerima kenyataan bahwa saya nggak lulus gitu. Terus kedua, ketika saya berteman dan juga punya pacar, saya ingat banget bahwa dulu saya terlalu mengagung-agungkan kalau sudah punya pacar gitu. Segala sesuatunya dia harus ada dia. Ketika saya ada masalah, ketika saya ada mau teman tukar pikiran, saya terlalu fokus ke dia, bergantung sama dia. Pacaran dengan dia kurang lebih selama 3 tahun, ternyata ada di satu momen akhirnya dia ngambil keputusan untuk meninggalkan saya. Awalnya saya tidak menerima begitu. Kenapa dia meninggalkan saya? Saya menjadi kecewa, sedih, dan kehilangan harapan begitu. Di mana saya harus bersandar. Nah, dua hal ini saya akhirnya menyadari bahwa sumber kasih, sumber untuk kita berharap dan segala pergumulan kita itu hanya datang kepada Tuhan. Mungkin kita pernah kecewa dengan orang di sekitar kita, orang yang menyayangi kita. Tapi percayalah bahwa ada Tuhan yang sejati yang memiliki kasih sejati kepada kita. Dan kita harus menerima bahwa kondisi kita ini, kita ditempatkan Tuhan dengan apa yang terjadi. Misalnya kita punya papa, mama, punya kakak, saudara, itu sudah Tuhan atur, dan biarlah kita yang menerima semuanya itu, tidak hanya terus mengeluh. Dan untuk pacar saya, ketika dia meninggalkan saya nggak mungkin dong seperti ini terus, hanya terus bergumul di titik dia, kenangan dia, hal-hal yang tentang dia begitu. Saya mengambil langkah untuk menghapus fotonya, menghapus settingan kita, menghapus dan juga membuang buku kenangan kita. Jadi banyak hal yang saya tidak mau lagi terus berkutat di kenangan itu, karena akhirnya saya mengambil langkah untuk melupakannya dan hidup di masa depan yang lebih baik lagi. Meminta ampun sama Tuhan yang mungkin saya kecewa dengan papa, marah sama papa, minta pengampunan dosa, minta Tuhan jamah hati saya. Dan akhirnya, dan malahan sekarang yang dulunya saya cuman hanya sekedar berdoa, Tuhan berkatilah papa, Tuhan lindungilah papa. Sekarang saya dulunya sekarang sudah berdoa, Tuhan ubahkan hatinya, lembutkan hatinya supaya ia mau merangkul kami. Dan dahulunya saya dulu berdoa untuk pacar saya yang, Tuhan, saya begitu menyayangi dia, izinkanlah saya untuk kembali sama dia, ketukkanlah hati pikirannya Bapa untuk saya dapat ketukkan hati dan pemikirannya Tuhan
supaya dia datang kembali kepada saya. Namun setelah kini saya mengetahui bahwa dia sudah dengan dunianya, namun di sini saya belajar lebih pribadi yang utuh, bahwa tidak ada pun dia sudah ngambil keputusan seperti itu. Saya hargai keputusan dia, dan kini saya sudah berdoa, Tuhan, ajarku untuk mengerti akan segala yang terjadi, dan biarlah ya Bapa, akan ada Engkau tempatkan orang-orang yang terbaik untuk hidup saya, dan khususnya untuk pasangan hidup saya. Saya akan sabar menantikan hal tersebut ya Tuhan. Itu sih yang sekarang saya lebih doakan, dan untuk dia saya hanya bisa mendoakan Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan lindungi ia selalu di segenap aktivitasnya. Maka untuk Papa sudah berada di surga, jadi saya hanya bisa mendoakan kami di sini, baik itu Mama biar lebih kuat, dan kami anaknya biar lebih damai, sejahtera, dan kuat juga. Karena kami percaya Papa sudah ada di surga, sudah damai bersama Bapa di surga. Dan untuk yang orang yang kita sayang, yang seperti pacar saya juga harus lebih enjoy menjalani hari-hari, termasuk untuk dalam bersosial kepada semua orang. Jadi itu yang saya dapatkan. Hidup saya dahulunya cepat sakit hati, kini sudah lebih menerima setiap kondisi karakter, keputusan ataupun sikap orang terhadap saya. Saya bisa lebih menghargai mereka. Hal-hal yang baik yang bisa saya lihat ataupun bisa saya ambil, saya akan ambil. Namun hal-hal buruk yang tidak seharusnya saya campuri atau mempengaruhi pikir saya mencoba untuk selalu tidak terlalu ikut campur untuk hal tersebut. Dan hal lain satu lagi adalah saya tidak mau menggebu-gebu lagi ketika punya pacar seolah-olah sudah jadi, padahal kan belum ya, karena masih pacaran. Dan biarlah nantinya ada teman hidup yang bisa saya bawa ke altar dan bersama-sama mengikat janji sehidup semati dalam pemberkatan pernikahan, begitu. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saya, melindungi saya, dan memberi saya kekuatan dalam menghadapi semua apapun masalah yang terjadi. Mau itu suka, mau itu duka, juga saya pasti bisa lebih kuat menjalaninya. Itulah yang bisa saya bagikan kepada kita semuanya. Semoga dapat memberkati kita semua juga. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.